Good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Kok anak-anak ibu sepertinya tidak semangat? Semangat dong. Sekarang kan masih pagi nih. Awal yang pagi harus semangat, oke? Oke. Udah makan belum? Belum. Kenapa belum? Nggak sarapan. Oh gitu. Besok-besok harus semangat ya dan harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, oke? Oke. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya, agar Ibu tahu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Hilda, Neng, Adik. Ika, Mia, sakit. Udah berapa hari? 2 hari. Nanti kalau misalnya lebih dari 2 hari, kalian jenguk ya. Sofi, Hadir. baik semuanya hadir ya kecuali Mia. Oke. Nah anak-anak, demi kenyamanan proses pembelajaran, coba kalian cek di bawah bangku kalian masing-masing. Masih adakah sampah yang tersisa? Coba dicek dulu. Ada kan? Jika ada, silakan kalian buang. Tiga. Nah, ini kan Firda duduknya sendiri ya. Coba Neng maju ke depan Neng. Nah, biar nggak kosong gitu, enak dilihatnya. Lagian kasihan kan Firdanya sendiri nanti dikira jomblo. Jomblo nggak Firda? Enggak. Oke. Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu? Tiga. Siap, Bu. Semangat kalian sudah luar biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, tujuan dari ice breaking ini merupakan pemberian edukasi mengenai cuci tangan yang benar menurut WHO. Kita sudah tahu bahwasanya negara kita Indonesia ini sedang dilanda wabah virus corona. Kita harus sering menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Oke? Oke. Nah, ikuti gerakan Ibu ya. Iya. Yuk, mulai. Ini gerakan pertama ya. Gerakan kedua. Gerakan ketiga, senyum dong. Gerakan keempat. 5, 6. Oke, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Nah, anak-anak, adakah yang tidak membawa LKS atau buku catatan hari ini? Bawa. Alhamdulillah. Jika kalian membawanya, coba buka halaman 32. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa? Saya Bu, minggu lalu kita belajar mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur serta tingkat pasokan uang di dalam perekonomian. Nah, bagus. Apa yang dikatakan oleh Sophie itu benar. Jadi, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur makroekonomi dalam perekonomian, seperti itu. Nah, kebijakan moneter juga mempunyai tujuan. Ada yang masih ingat apa sih tujuan kebijakan moneter? Saya, Bu. Ya, apa? Menjaga kestabilan ekonomi. Ada lagi? Saya, Bu, menjaga kestabilan harga. Ya, bagus. Keduanya merupakan tujuan dari kebijakan moneter. Nah, yang pertama yang tadi disebutkan oleh Firda, menjaga kestabilan ekonomi. Menjaga kestabilan ekonomi itu apa, Bu? Nah, menjaga kestabilan ekonomi itu
antara arus barang dan arus jasa harus seimbang. Kedua hal ini, jika keseimbangannya, maka akan mencapai kestabilan ekonomi. Nah, yang kedua yang tadi Ika paparkan bahwa tujuan moneter itu yaitu menjaga kestabilan harga. Jadi, menjaga kestabilan harga itu merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dan uang yang tersedia di pasar. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian sudah memahami materi mengenai kebijakan moneter. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kebijakan fiskal. Nah, kalian harus fokus ya dalam mengikuti pembelajaran materi kebijakan fiskal yang Ibu sampaikan, karena dalam materi ini ada kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Yang kedua, siswa mampu memahami apa sih itu tujuan dari kebijakan fiskal. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan instrumen dari kebijakan fiskal. Seperti itu. Rencana kegiatan pada pertemuan kali ini, Ibu akan membentuk kelompok diskusi kecil dengan metode IGT. Kalian siap? Siap. Semangat ya? Ya. Nah, anak-anak, di sini sudah tersedia mind map mengenai kebijakan fiskal. Nah, yang pertama itu ada pengertian kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan APBN, baik penerimaan maupun pengeluaran. Ada yang tahu contoh dari APBN itu sendiri? Saya Bu. Saya Bu, kebijakan utang luar negeri. Ya, bagus. Itu merupakan contoh dari kegiatan atau kebijakan yang berkaitan dengan APBN. Nah, yang selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencapai kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengusahakan kesempatan kerja. Contohnya ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Kegiatan padat karya. bagus. Ada yang tahu lagi? Saya Bu, latih. Oke. Nah, kedua contoh tersebut merupakan usaha pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja. Nah, anak-anak, selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran defisit atau kebijakan ekspansif. Nah, anggaran ini dibuat pemerintah bertujuan untuk memberikan stimulus pada perekonomian. Nah, yang kedua ada sistem perpajakan. Contohnya itu jenis-jenisnya seperti pajak langsung. Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Pajak penghasilan. Bagus. Nah, pajak langsung itu berupa pajak penghasilan. Contohnya, ketika ibu dan ayah kalian bekerja di suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah, pasti akan mendapatkan yang namanya gaji. Nah, gaji yang ibu kalian dan ayah kalian dapatkan itu akan dipotong oleh bendahara perusahaan sebagai pajak penghasilan. Nanti, bendahara perusahaan akan menstokkan pajak tersebut ke PKD terdekat. Nah, yang kedua ada pajak tidak langsung. Ada yang tahu apa sih itu pajak tidak langsung? Saya Bu, pajak penjualan, pajak PPH atau PPN. Bagus. Nah, contoh dari pajak PPN itu Ibu ilustrasikan seperti ini. Ketika kalian makan di sebuah restoran, di akhir kalian pasti akan membayar dan kalian mendapatkan struk. Nah, di struk itu sudah tertulis apa yang dinamakan PPN, pajak pertambahan nilai. Biasanya sebuah resto itu akan memberikan pajak sebesar 10%. Nah, yang keempat ada hubungan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua kebijakan yang merupakan alat utama bagi perencanaan ekonomi nasional untuk mengendalikan makroekonomi. Seperti itu. Jadi, hubungannya itu sangat erat
untuk mengendalikan apa yang dinamakan keseimbangan makroekonomi. Oke, dari penjelasan Ibu yang tadi Ibu paparkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apakah ada keterkaitan mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dengan kondisi saat ini? Ya, pertanyaan yang bagus dari Filda. Terima kasih Filda. Oke, Ibu akan menjawab. Jadi, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini yaitu dengan membebaskan biaya listrik selama 3 bulan untuk 27 pelanggan listrik yang menggunakan 450 volt dan 50% diskon untuk pengguna 900 volt, seperti itu. Paham Filda? Paham Bu. Anak-anak, sesuai rencana kegiatan pada pertemuan kali ini dalam materi kebijakan fiskal, Ibu akan membentuk diskusi kelompok kecil. Nah, satu kelompoknya itu beranggotakan 2 orang. Oke, Ibu akan membagikan kelompok nih. Siapa ya yang dapat kelompok 1 ya? Sudah siap? Siap. Oke, kelompok 1 yaitu Wilda dan Ika. Nah, untuk kelompok 2 yaitu Sophie dan Neng. Oke. Nah, oke anak-anak, untuk diskusinya perhatikan baik-baik ya aturan diskusinya. Jadi, setiap masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 gulungan kertas. Nah, di dalam gulungan kertas ini terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan jawaban kalian dari pertanyaan yang ada di sini tolong kaitkan dengan permasalahan yang ada pada saat ini. Permasalahan yang sekiranya sedang aktual dan diperbincangkan oleh banyak orang. Oke? Oke. Baik, Ibu beri waktu untuk diskusi 15 menit ya. Cukup kan? Ibu, Ya. mungkin aja jadi 20 menit supaya jawabannya maksimal. Oke, boleh. Oke, Ibu genapkan ya untuk waktu diskusinya 20 menit. Nah, silakan anak-anak ambil 2 gulungan kertas ini, masing-masing kelompok 2 ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Oke, ada yang merasa sulit soal yang mana? Ini Bu. Ini gimana? Oh iya, jadi nanti kamu jelasin dulu, nanti kamu cari permasalahan yang apa yang ada saja di aturan ini ya. Terima kasih. Kelompok 2 gimana? Bisa? Bisa Bu. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kalian dan maju ke depan. Contohnya, peran kebijakan fiskal pada saat ini dijalankan dengan cara membesarkan pengeluaran pemerintah seperti menambah anggaran sebesar 405,1 triliun untuk menghadapi pandemi virus corona. Tujuan kebijakan fiskal mencapai kestabilan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada saat ini di tengah wabah virus corona, salah satunya yaitu dilakukannya pengurangan pajak yang sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Dalam anggaran tersebut, adakah rinciannya untuk apa saja anggaran dialokasikan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Rincian anggaran dialokasikan untuk sejumlah sektor. Nah, sektor tersebut diantaranya bidang kesehatan 75 triliun. Bagaimana Sophie, apakah sudah paham apa yang dijawab oleh kelompok 1? Sudah Bu.
Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong. Monggo untuk duduk kembali. Nah, karena kelompok 1 sudah memaparkan hasil presentasinya, dilanjut untuk kelompok 2. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Instrumen kebijakan fiskal, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar daripada pemasukan selama kurun waktu tertentu. Nah, pada saat keadaan saat ini, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran belanja pembiayaan APBN 2020 untuk menangani COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijaksanaan yang merupakan alat utama bagi perencana ekonomi nasional untuk mengendalikan keseimbangan makro perekonomian. Pada saat ini, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dalam menghadapi COVID-19 dengan cara pemberian keringanan dan penundaan pembayaran kredit atau leasing sampai dengan 10 miliar, termasuk untuk UMKM. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada cara lain yang dilakukan dalam meningkatkan transfer pemerintah? Enggak, untuk kelompok 2 dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara lain yang dilakukan ialah dengan meningkatkan transfer pemerintah, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, atau subsidi. Melalui cara tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menjalankan produksi atau perdagangan. Oke, kelompok 1 apakah sudah paham? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum menutup pelajaran, Ibu akan memberikan sebuah post-test. Nah, post-test ini merupakan penilaian akhir sebagai bahan acuan apakah kalian sudah memahami materi kebijakan fiskal atau belum. Jadi, Ibu akan memberikan dan membagikan gambar tersebut. Gambar ini kalian analisis ya. Ini masing-masing ya, jadi nggak kelompok. Jawabannya masing-masing. Mangga kalian analisis, lalu kaitkan dengan kebijakan moneter yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah kalian analisis, kalian kumpulkan ke depan. Mangga jawabannya dikumpulkan ke depan anak-anak. Rangkuman atau kesimpulan dari materi kebijakan fiskal. Nah, yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan yang berkaitan dengan APBN untuk baik penerimaan maupun pengeluaran. Contohnya ada apa aja? Hilda. Contohnya perpajakan, kebijakan utang luar negeri, kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, bagus, Hilda. Yang kedua ada tujuan. Tujuan kebijakan fiskal itu mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan. Yang kedua yaitu mengusahakan kesempatan kerja. Apa saja, Sophie? Membuka bursa kerja, kegiatan padat karya, pelatihan, magang, dan lain-lain. Ya, bagus.
Nah, yang kedua ada pajak tidak langsung. Apa itu, Ika? Pajak penjualan, pajak PPH atau PPN, contohnya potongan makan di resto 10%. Oke, baik. Nah, yang ketiga ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansif. Yang kedua ada sistem perpajakan, ada pajak langsung maupun ada pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya apa? Pajak penghasilan. Nah, anak-anak, sekarang kalian kelas 11 ya? Iya. Sebentar lagi kelas 12 ya? Iya. Nah, sebentar lagi kan kalian masuk nih ke kelas 12. Ibu harapkan kalian tingkatkan lagi semangat belajar kalian, dari potensi kalian, tingkatkan kompetensi yang kalian punya. Jangan merasa cepat puas dengan hasil yang kalian capai. Terus belajar dan semangat. Oke? Oke. Di sini ada yang ingin lanjutkan ke perguruan tinggi? Saya Nah, anak-anak, semoga niat baik kalian bisa dicapai dengan hasil yang memuaskan. Jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Iya. Oke anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kelangkaan. Jadi tugasnya itu kalian pahami dulu di rumah mengenai materi kelangkaan, dan ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Dicatat ya tugasnya ya. Iya, Bu. Carilah aspek apa saja yang bisa mengalami kelangkaan dan cara mencegah agar aspek tersebut tidak mengalami kelangkaan. Baik, karena waktu pembelajaran sudah habis, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat menyerap ilmu apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah.